Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد أيها المسلمون أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memperbanyak syukur baik dengan lisan kita maupun dengan praktek ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana salah satu nikmat yang paling besar adalah pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah di masjid yang mulia ini, dan kita meluangkan waktu sejenak sambil kita beriktikaf mendengarkan beberapa pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Hadirin berbahagia, subuh ini seperti biasa yang mengisi ceramah sebetulnya adalah Ustadz Mursalin Basyah LCMA. Namun barangkali beliau pada subuh ini berhalangan hadir. Oleh karena itu marilah kita duduk sejenak barang 10 menit mendengarkan satu potong ayat Allah Subhanahu wa taala yang baru saya bacakan tadi. Allah berfirman, hadirin berbahagia, di dalam surah Al-Hadid pada ayat 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ayat ini hadirin berbahagia muatannya adalah sebetulnya tentang ketauhidan. Artinya memperkenalkan siapa sebetulnya Tuhan kita, siapa sebetulnya aktor di balik hadirnya kehidupan di dunia ini, dan bahkan semua yang terjadi di dunia ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma asabakum min musibatin, apa yang menimpa kalian, apa yang terjadi terhadap diri kalian, min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, di dunia ini ataupun yang terjadi yang menimpa diri kalian, illa wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, sesungguhnya
apa yang terjadi, yang menimpa diri kalian, apapun yang menimpa diri kalian itu telah tercatat di dalam kitab. Maksudnya dalam kitab adalah Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami mewujudkan di dalam kehidupan. Artinya skenario tentang kehidupan seorang manusia itu telah ada sejak azali, telah tertuang, telah tercatat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya hadirin berbahagia, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ketika seseorang memahami konsep ini, bahwa kehidupan yang kita jalani ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami konsep ketauhidan ini hadirin berbahagia, maka seseorang akan menjalani kehidupan di dunia ini dengan gampang. Makanya di dalam ayat selanjutnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Ketika kita memahami konsep, ya ini tauhid sebetulnya, konsep itu dengan benar, maka seseorang tidak akan mudah putus asa di dalam kehidupan ini. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, supaya ataupun agar kalian itu tidak mudah berputus asa terhadap sesuatu yang Allah ambil, ataupun terhadap sesuatu yang tidak kesampaian. 'Ala ma fatakum, sesuatu yang luput. Kalau misalnya kita punya cita-cita A misalnya, enggak jadi, maka ketika seseorang memahami konsep ini dia enggak apa-apa, dia enggak putus asa. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, ya. Ketika seseorang hilang nikmat daripadanya, dia tidak putus asa karena dia memahami konsep itu tadi. Ketika seseorang misalnya punya cita-cita ingin jadi apa misalnya, kemudian cita-cita tersebut tidak kesampaian, maka dia tidak apa-apa, tidak putus asa. Kemudian juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tafrahu bima atakum. Ketika seseorang memahami konsep ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu tadi, dia tidak akan mudah putus asa di dalam menjalani kehidupan ini. Banyak hal-hal yang tak terduga di dalam kehidupan ini itu biasa saja bagi orang tersebut. Dia tidak putus asa. Wala tafrahu bima atakum. Juga hadirin berbahagia, tidak terlalu bergembira terhadap pencapaian-pencapaian duniawinya. Nah, jadi ketika memahami konsep ini, seseorang itu akan menjalani kehidupan itu dengan mudah. Dia enggak mudah putus asa dan tidak terlalu senang ketika mendapatkan nikmat. Tidak begitu bahagia, tidak terlalu bereiforia ketika mendapatkan keinginan-keinginannya di dalam kehidupan ini. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Hadirin berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya yang dibebankan pertama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyampaikan ketauhidan. Semua nabi, sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas pokok mereka itu adalah menyampaikan tauhid, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya
banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang ini. Kita lihat misalnya nabi yang paling tua setelah Nabi Adam. Allah berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Ketika Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam, maka tugas pertama yang dibebankan oleh Allah kepada Nuh alaihi salam adalah menyampaikan risalah tauhid. Wa ila 'adin akhahum huda. Demikian pula ketika Allah mengutus Nabi Hud alaihi salam. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ketika Nabi Hud diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas pokok, tugas pertama yang dibebankan kepada Nabi Hud alaihi salam yaitu menyampaikan risalah tauhid kepada umatnya. Dan nabi-nabi setelah beliau, Nabi Salih, Nabi Zakaria, Yahya sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya dibebankan ataupun tugas inti adalah untuk meluruskan ketauhidan. Kenapa demikian hadirin berbahagia? Karena tauhid ini di samping mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang mantap tauhidnya, dia akan mudah menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Seperti yang Allah sampaikan di dalam ayat surat Al-Hadid tadi. Karena itu hadirin berbahagia, ketika kita memahami konsep tauhid dengan benar, maka seseorang itu tidak akan goyang dalam kehidupan ini. Seseorang itu akan memahami hakikat kehidupan ini. Hakikat kehidupan ini hadirin berbahagia bukan tempat bersenang-senang. Bahkan di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahwu wa innad daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun." Itu pernah saya sampaikan di sini. Sehingga Al-Qur'an itu menggambarkan kehidupan akhirat itu dengan kata-kata al-hayawan. Kenapa demikian? Karena kata-kata al-hayawan dari kata hayyun, artinya hidup ataupun kehidupan. Ketika ditambahkan alif dan nun di dalam bahasa Arab, maka menunjukkan bahwa sesuatu yang sempurna. Jadi kehidupan yang dikatakan di dalam Al-Qur'an hayawan itu menunjukkan kehidupan yang paling sempurna, yaitu kehidupan akhirat. Ketika orang memahami konsep tauhid, konsep bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memahami bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Jadi ujian yang menimpa di dunia ini adalah bagian daripada kehidupan dunia. Sehingga di dalam surah Al-Mulk juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menjadikan kehidupan ini, menjadikan ada senang, ada susah, ada sulit, ada kemudahan di dunia ini, semuanya untuk diuji seorang hamba, untuk tempat ujian seorang hamba. Ketika seorang hamba diuji dengan sesuatu yang tidak dia sukai, kemudian ia ridha, bersabar terhadap ujian tersebut, kana khairan lahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa apa yang dijalani oleh seorang hamba di dunia ini itu semuanya kebaikan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh aneh ya, sungguh aneh kehidupan seorang muslim itu. Apabila dia ditimpa sebuah masalah, ditimpa sebuah ujian, fasabara ataupun fasyakara, dia bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kana khairan lahu. Juga sebaliknya, ketika seorang hamba di dunia ini diberikan nikmat, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga akan mendapatkan kebaikan, kana khairan lahu. Karena itu hadirin berbahagia, salah satu problem terbesar umat manusia adalah tidak bisa
sulit bahagia. Itu salah satu problem ya, problem terbesar umat manusia, tidak baik itu umat apa yang dikatakan seorang orang Islam ataupun di luar Islam. Salah satu problem terbesarnya adalah bagaimana sesungguhnya kehidupan yang dikatakan kehidupan bahagia itu. Sehingga ada negara-negara ataupun mayoritas di luar Islam banyak yang kemudian karena tidak bisa memahami hakikat kehidupan ini, sehingga ketika ada satu masalah tidak bisa menyelesaikannya dengan baik, maka seolah-olah jalan satu-satunya adalah mengakhiri kehidupan dunia ini, bunuh diri misalnya. Nah, ini kenapa? Karena orang ini tidak memahami konsep ataupun tidak memahami ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin berbahagia, seorang yang menjalani kehidupan di dunia ini ketika memahami konsep itu, maka dia akan menjalani kehidupan dengan gampang. Dengan gampang. Ya. Karena kadang-kala kita suka mendikte Allah Subhanahu wa taala. Suka memaksa keinginan-keinginan kita. Ketika misalnya banyak keinginan-keinginan kita yang tidak terkabul misalnya, kita seolah-olah protes pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa-doa kita yang tidak terkabul misalnya, kita kadang-kadang suka protes pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa kita tidak terkabul misalnya? Nah, dalam kesempatan yang sama kita juga tidak sadar ya. Kadang-kadang permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadah kita biasa-biasa saja misalnya. Nah, ketika orang memahami konsep ini, hadirin berbahagia, maka orang akan menjalani kehidupannya dengan baik. Sebagai sebuah ilustrasi saya berikan misalnya 90% ya, kehidupan yang kita jalani ini tidak sesuai dengan skenario kita. Tidak sesuai dan berbahagia. 90% perjalanan kehidupan seorang manusia itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika misalnya ada seorang anak kecil yang bercita-cita menjadi seorang tentara misalnya, itu belum tentu jadi. Dan bahkan kehidupan yang dia jalani itu sering sekali tidak sesuai dengan keinginannya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan yang menariknya hadirin berbahagia, di dalam kehidupan kita ini banyak hal-hal yang tidak terduga, tidak kita planning. Kehidupan kita itu tidak kita planning. Pendidikan kita misalnya, karir kita, itu sering sekali meleset daripada planning kita. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kehidupan itu memang terlibat skenario Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau misalnya kita punya keinginan A, apakah kita bisa mewujudkan keinginan tersebut? Belum tentu bisa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita punya titik kelemahan, sementara Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memegang ya skenario itu, dan itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, karena itu hadirin berbahagia, kalau kita melihat keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang yang berkaitan dengan ini, misalnya ada sebuah ayat yang menyebutkan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu mafatihul ghaibi, dan di sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban. Artinya masa depan itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illallah. Tidak ada seorang hamba pun yang mengetahui detil kehidupan
yang akan dijalani oleh seorang hamba. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di daratan dan apa yang terjadi di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu helai, tidak ada satu dedaunan yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi. Tidak ada satu benda kecil di tempat yang paling gelap sekalipun kecuali Allah mengetahuinya. Nah, karena itu dipertegas lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setingkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Aku juga tidak mengetahui tentang kegaiban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La amliku li nafsi darran. Aku tidak mengetahui sesuatu yang memberikan manfaat ataupun yang memberikan madarat kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, la amliku li nafsi darra wa la naf'an illa ma syaa Allah. Kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi. Jika aku mengetahui perkara-perkara yang gaib, mengetahui kondisi masa depan, mengetahui perjalanan, lika-liku perjalanan di masa yang akan datang, lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan, akan banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wa ma massani yasu, dan aku tidak akan pernah ditimpa kemalangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumin yu'minun. Kecuali aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya seorang yang menyampaikan berita gembira, hanya seorang yang menyampaikan peringatan kepada orang-orang yang beriman. Hadirin berbahagia, barangkali ini dua ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemegang skenario kehidupan kita. Apapun yang berlaku di dalam kehidupan, baik yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai, itu berada di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sesuatu yang tidak kita sukai, dan kita juga akan mendapatkan kebaikan terhadap sesuatu yang kita sukai dan kita syukuri. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.